Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sevia Anjeli dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam Islam. Pengertian hukum Islam dibagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah tata cara yang dilakukan seseorang muslim dalam berhubungan dengan Allah, seperti menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan haji. Sedangkan muamalah adalah ketetapan Allah langsung yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Jadi, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ia akan selamat dunia dan akhirat. Sumber dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga. Menurut para ulama, menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, Sunnah, atau hadis, dan ijtihad. Sebuah ijtihad ditempuh jika dalam Al-Quran dan Sunnah tidak memuat permasalahan tersebut. Dari ijtihad para ulama ini biasanya menggunakan qawaid uslul fikih. Jadi jika suatu permasalahan tersebut sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ia tidak lagi berlaku. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam secara khusus dapat dilihat dari dua segi, yaitu pembuatan hukum Islam sendiri, yaitu Allah dan Rasul. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer dan sekunder, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, pelaku hukum Islam yakni manusia, untuk mencapai bahagia dan mempertahankan kebahagiaan itu. Berdasarkan rumusan dari Abu Ishaq Asy-Syatibi, ada 5 tujuan hukum Islam, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 rumusan tersebut dikenal sebagai rumusan Al-Qawaid Al-Khamsah. Yang ketiga, ada tujuan hukum Islam secara umum, yaitu untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia nampak jelas. Muncul pemikiran hukum Islam terkemuka di Indonesia seperti Azhairin dan Hasbi Ashidik. Mereka berbicara tentang pengembangan dan pembaharuan hukum Islam yang muamalah di Indonesia. Habib misalnya menghendaki pembentukan fikih Indonesia pada tahun 1962 dan Syarifuddin Prawira Negara pada tahun 1997 mengemukakan idenya mengembang sistem ekonomi Islam yang diatur oleh hukum Islam. Gagasannya ini kemudian melahirkan Bank Islam dalam bentuk Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang beroperasi menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia. Dasar dari sejarahnya, umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Lahirnya Magna Carta ini diikuti oleh lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu, mulai adanya yang membuktikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbul demokrasi dan negara hukum. Pada prinsip Bill of Rights ini melahirkan persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan The United States Declaration of Independence pada tahun 1776 yang lahir paham
yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya, pada tahun 1789, lahir pula The French Declaration, di mana hak-hak lebih rinci yang kemudian melahirkan The Rule of Law. Dalam The French Declaration antara lain disebut tidak boleh ada hak penangkapan dan penahanan yang semena-mena. Semua hak-hak dalam berbagai instrumen HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal atau The Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Perbedaan prinsip antara hak asasi manusia dilihat Barat dan Islam. Hak asasi menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Sebaliknya, hak-hak manusia ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Disinilah letak perbedaan fundamental antara hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dan menurut pola pemikiran Islam. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Declaration of Human Rights dibandingkan dengan hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam ajaran Islam. Pertama ada martabat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh lain. Prinsip-prinsip Al-Quran yang telah menempatkan manusia pada martabat yang tinggi dan mulia dapat dibandingkan dengan prinsip yang digariskan dalam Universal Declaration of Human Rights antara lain terdapat pada pasal 1 dan pasal 5. Yang kedua ada prinsip persamaan. Pada dasarnya semua manusia sama. Yang membuat seorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain adalah ketakwaannya. Prinsip tersebut terdapat dalam pasal 6 ayat 7. Yang ketiga ada prinsip kebebasan. Al-Quran memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal dan pikiran mereka, terutama untuk menyatakan pendapat yang benar. Prinsip ini juga terdapat dalam pasal 19. Prinsip kebebasan beragama. Prinsip ini jelas disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 256 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama. Hal ini sejalan dengan pasal 18 dari Universal Declaration of Human Rights. Hak atas jaminan sosial. Dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Al-Quran juga dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan zakat kepada pihak-pihak yang memerlukan. Prinsip ini juga sesuai dengan pasal 2 dari Declaration of Human Rights. Yang terakhir ada hak atas harta benda. Dalam hukum Islam, hak milik seorang sangat dijunjung tinggi, sesuai dengan harkat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang. Pasal 11 dari Universal Declaration of Human Rights. Yang terakhir ada demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam itu sendiri dianggap rangka konsep yang Islam. Ada beberapa aspek konsep dalam Islam yang sudah berakar. Pertama, berakar musyawarah atau syura, persetujuan atau ijma, penilaian interpretatif yang mandiri, atau biasa disebut dengan ijtihad. Di samping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah yakni konsensus ijma. Konsensus itu sendiri memainkan peran yang menentukan perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan yang sangat besar pada hukum. Konsensus salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi